Utsman bin Affan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang merupakan seorang saudagar kaya raya bernama Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, kekhalifaan Islam berganti ke Utsman yang menjadi khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah, Utsman dikenal dengan nama Abu Abdillah. Utsman berasal dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Kuriz bin Rabi'ah. Utsman merupakan seorang pedagang kain yang kaya raya. Pada masanya, ia dikenal sebagai ahli ekonomi dan memiliki binatang ternak melebihi peternak lainnya. Di balik kekayaannya, Utsman bukanlah orang yang pelit, melainkan sangat dermawan dan peduli dengan orang lain. Semasa hidupnya, bukan hanya menjadi saudagar yang dermawan, ia juga turut berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Kepedulian dan kebaikan Utsman, rupanya dia pernah memberikan banyak bantuan ekonomi kepada umat Islam di awal berdakwahnya. Tak cuma termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, Utsman juga digolongkan ke dalam As-Sabiqul Al-Awwalin, yang artinya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Semasa hidupnya, Utsman memang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis. Di tangan Utsman, semua bisnis yang dikelolanya selalu saja berkembang dengan baik. Mungkin inilah bukti bahwa orang dermawan akan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Pada suatu hari, pernah dikisahkan pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi krisis besar yang menimpa umat Islam. Kekeringan panjang melanda dan membuat banyak kaum muslim menderita. Banyak lahan pertanian yang tak menghasilkan apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, "Dan sesungguhnya kami akan beri kamu ujian dengan sebagian dari ketakutan dan kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar." Di saat inilah salah satu bentuk kedermawanan Utsman bin Affan terbukti. Ketika kapal-kapalnya berlabuh yang mengangkut banyak komoditas pangan, para pedagang dan broker pun mencoba untuk menawarkan harga berlipat ganda, bahkan hingga 10 kali lipat dari harga biasa. Namun, Utsman menolak. "Ada penawaran yang lebih tinggi daripada itu," kata Utsman. Para broker mengeluh, "Siapa yang berani membeli lebih tinggi dari tawaran kami?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran 700 kali lipat, jawab Utsman. Sebagai saudagar, tak seharusnya dia tertarik dengan laba di dunia, karena sebesar apapun untungnya sudah jelas sekali bahwa harta tidak akan dibawa mati. Ada baiknya harta itu kita zakatkan, infakkan, sedekahkan, dan pinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seluruh komoditas pangan yang dibawanya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih dijual ke pedagang. Keistimewaan yang ada pada diri Utsman tak hanya soal kebaikan hatinya dalam menyumbangkan sebagian hartanya,
kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga dia tetap konsisten dalam menjaga ibadahnya setiap hari. Sosok Utsman bin Affan menjadi perbuatan yang patut kita contoh dan bagaimana seharusnya seorang pedagang berbuat ketika banyak orang yang kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, sudah sepatutnya jika seorang pedagang untuk mementingkan orang yang sedang kesusahan dengan membantunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, semua amalan baik yang dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan melipat gandakan pahala sedekahnya.